Viewers, kembali lagi bersama saya Novika Francisca Loho Dan saya Gediola Berlianinggo yang akan memandu berita pada hari ini. Berikut adalah berita yang akan kami sampaikan. Ada pertempuran Medan Area, ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran Bandung Lautan Api, ada pertempuran Kalagan Ambarawa, ada pertempuran Palembang, ada Puputan Margarana, dan pertempuran Makassar. Pertempuran Medan Area merupakan peristiwa sejarah yang terjadi di kota Medan pada tahun 1945 sampai 1946. Peristiwa ini berawal dengan pendaratan tentara sekutu yang dipimpin oleh Tuan Edmund Kelly di kota Medan pada tanggal 9 Oktober 1945. Untuk informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Fanny Christine. Halo Fanny. Terima kasih, saya saat ini berada di lokasi kejadian, di mana setelah Jepang menyerah, Belanda hendak menguasai kembali Medan dan sekitarnya. Namun para pemuda Republik melawannya hingga meletus pertempuran Medan Area. Letnan Brondges dari Angkatan Laut Belanda dan seorang kawannya mendarat di Medan pada 25 Agustus 1945. Mereka mencari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang ditawan oleh militer Jepang. Ahmad Tahir merupakan bekas tentara sukarela membangun barisan pemuda dan ia jadi ketuanya. Tak hanya para bekas Gyugun, tapi para pemuda lain ikut bergabung yang penting mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka biasanya memakai lencana merah putih. Tetapi pemirsa, dapat kita saksikan sejumlah tentara Belanda bertemu dengan seorang pemuda Republikan yang memakai lencana merah putih. Pemuda itu dipaksa menginjak-injak dan menelan lencana tersebut. Perlu diketahui pemirsa, sisi timur yang dekat laut dikuasai sekutu, sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai Republik. Jalur kereta api dari Pulau Bryan ke Medan jadi pembatasnya. Ini adalah perkembangan yang terus berlanjut dan kami akan memberikan informasi terbaru saat lebih banyak rincian yang tersedia. Saya Fanny Christine melaporkan dan kembali ke studio. Baik, kita mulai berita kedua hari ini. Saya Elsa Melani Putri dan rekan saya Razalia. Telah terjadi peristiwa kebakaran besar di Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tahun 1946. Sekitar 200.000 orang membakar rumah mereka sendiri, lalu pergi meninggalkan kota menuju ke pegunungan. Untuk informasi lebih lengkap, kita akan langsung terhubung dengan reporter kami, Novika. Terima kasih Nazalia dan juga Elsa Melani Putri. Saya Novika Francisca Lohos sedang berada di kota Bandung. Bandung merupakan salah satu tempat yang dulunya pernah terjadi peperangan di sana. Dinamakan dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946 di Bandung, Indonesia. Berikut adalah ringkasan lengkap mengenai peristiwa tersebut. Latar belakang, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami masa-masa ketegangan dan konflik dengan penjajah Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Bandung sebagai salah satu kota penting menjadi pusat pertempuran dan ketegangan. Peristiwa konflik dengan Belanda pada awal 1946, Belanda melancarkan agresi militer untuk menguasai kembali wilayah-wilayah di Indonesia. Bandung menjadi salah satu target mereka. Pertempuran Bandung untuk mencegah Bandung jatuh ke tangan Belanda dan mencegah kota tersebut menjadi markas Belanda, para pejuang kemerdekaan Indonesia dan warga kota memutuskan untuk menghancurkan kota secara terencana. Pembakaran kota pun terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Para pejuang dan warga Bandung melakukan pembakaran besar-besaran di berbagai bagian kota, terutama di daerah pusat kota. Tindakan ini dilakukan sebagai strategi untuk menghambat pergerakan dan operasi Belanda. Dampak kerusakannya pada infrastruktur, pembakaran menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada infrastruktur kota Bandung, termasuk gedung-gedung, rumah, dan fasilitas umum. Pengungsi dan korban, banyak warga Bandung terpaksa mengungsi akibat kebakaran dan pertempuran. Luka-luka akibat konflik tersebut, pengaruh pada perjuangan ini menegaskan tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu simbol keberanian dan pengorbanan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Walaupun menimbulkan kerugian besar, tindakan tersebut dianggap sebagai langkah strategis dalam perjuangan melawan penjajahan. Demikianlah informasi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kami Novika yang sudah memberikan informasi langsung dari TKP.
Berita ketiga terkini pada hari ini Palagan Ambarawa yang akan dipandu oleh saya Fani Christine dan rekan saya Sela Bijail Tambun. Palagan Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah pada 20 Oktober 1945. Pertempuran ini dipimpin oleh pihak Indonesia yaitu Kolonel Sudirman dan telah melibatkan banyak sekali pihak, mau itu dari Belanda ataupun dari Indonesia. Dan Palagan Ambarawa ini telah memakan banyak korban. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami yaitu Riyad Safira Firdausi di TKP. Terima kasih Fani dan Cela, saya Riyad Safira Firdausi akan menyampaikan peristiwa Palagan Ambarawa. Peristiwa Palagan Ambarawa terjadi pada 12-15 Desember 1945, selama masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini melibatkan pasukan Indonesia melawan pasukan sekutu yang ingin menguasai kembali Indonesia setelah Jepang menyerah. Latar belakang, setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tentara Inggris tiba di Indonesia untuk menjalankan mandat Allied Forces. Namun situasi menjadi tegang karena banyak tentara Indonesia yang ingin mempertahankan kemerdekaan. Peristiwa utama, perebutan kota Ambarawa. Pertempuran terjadi di Ambarawa di mana pasukan Indonesia termasuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR berusaha menghalau pasukan Inggris dan sekutunya. Taktik dan strategi. Pasukan Indonesia melakukan serangan mendadak dan mempertahankan posisi dengan gigih meskipun mereka kekurangan persenjataan modern. Kepahlawanan. Banyak tokoh seperti Jenderal Sudirman terlibat dalam pertempuran ini, menunjukkan keberanian dan taktik yang efektif. Dampak pertempuran Ambarawa menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan semangat nasionalisme. Meskipun pasukan Indonesia tidak dapat mengalahkan secara langsung, mereka berhasil mengganggu rencana sekutu dan menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak akan menyerah. Peringatan setiap tahun, peristiwa ini diperingati sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang berjuang demi kemerdekaan. Demikian laporan Palagan Ambarawa. Terus saksikan Warta Dunia untuk berita selanjutnya. Saya Riyad Safira Firdausi, sampai jumpa. Berita keempat hari ini yaitu pertempuran Surabaya. Dengan saya sendiri Riyad Safira Firdausi Purba Dan saya Novika Francisca Lohol. Pertempuran Surabaya terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini sangat memakan banyak korban, terutama di kota Surabaya. Untuk informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan rekan saya, Elsa Melani Putri. Baik, selamat siang pemirsa. Saya sudah berada di TKP yang akan menyampaikan berita siang ini tentang pertempuran Surabaya bersama saya, Elsa Melani Putri. Pertempuran Surabaya adalah peperangan yang terjadi antara tentara Indonesia melawan tentara Inggris pada tahun 1945 di Surabaya. Peristiwa 10 November adalah puncak pertempuran Surabaya yang kini diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November yaitu sejumlah perlawanan di berbagai kota kembali bergelora. Di antaranya insiden perobekan bendera merah putih biru di Hotel Yamato Surabaya. Pertempuran ini merupakan pertempuran terbesar pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme. Tokoh yang terkenal karena perjuangannya dalam pertempuran Surabaya adalah Bung Tomo. Pertempuran mulai pecah pada tanggal 30 Oktober 1945 setelah komandan pasukan Inggris Brigadir Malabi tewas dalam baku tembak dengan para pejuang di Surabaya. Kematian Malabi menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi yaitu Mayor Jenderal Eric Carden mengeluarkan ultimatum 10 November. Ultimatum itu meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Agni dan administrasi Nika, serta ancaman akan menggempur kota Surabaya dari darat, laut, dan udara jika orang-orang Indonesia tidak mentaati perintah Inggris. Mereka juga mengeluarkan instruksi yang isinya
yang isinya bahwa semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang selambat-lambatnya tanggal 10 November 1945 pukul 6 di tempat yang telah ditentukan. Namun, ultimatum itu tidak ditaati oleh rakyat Surabaya sehingga terjadilah pertempuran Surabaya yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November. Selama lebih kurang 3 minggu lamanya. Dampak dari pertempuran tersebut telah mengakibatkan sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban yang sebagian besar adalah warga sipil. Selain itu, diperkirakan 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya dan tercatat sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas, hilang dan luka-luka serta puluhan alat perang rusak dan hancur. Banyaknya nyawa rakyat yang gugur dalam memperjuangkan tanah air menjadikan kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Demikian laporan pertempuran Surabaya. Terus saksikan Warta Dunia untuk berita selanjutnya. Saya Elsa Melani Putri, sampai jumpa. Terima kasih kepada reporter kami Elsa Melani Putri yang sudah menyampaikan informasi di TKP. Selanjutnya, kembali lagi dengan berita kelima hari ini yang dibawakan oleh saya Nazalia dan rekan saya. Yudhiola Berlian Nenggolan. Terjadi peperangan di Palembang pada tanggal 1 sampai 5 Januari 1947. Konflik ini bermula dari Belanda yang ingin Palembang segera mengosongkan kotanya. Tetapi permintaan Belanda tersebut ditolak oleh seluruh rakyat Palembang. Karena permintaan Belanda ditolak, maka baku tembak pun terjadi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan langsung terhubung dengan reporter kami di lapangan, Sela. Halo Sela. Terima kasih kepada Nazalia dan Gaby. Sejak Oktober 1945, Sekutu dan Nica sudah mendarat di Palembang untuk melucuti tentara Jepang. Namun mereka juga melakukan provokasi dan menggeledah rumah warga. Hal ini mengakibatkan berbagai perlawanan. Pertempuran besar baru terjadi pada 7 November 1945 saat Sekutu menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Pihak Belanda mulai melakukan tuntutan yang tidak masuk akal kepada pihak RI. Mereka meminta garis demarkasi atau batas wilayah yang lebih jauh. Selain itu, pihak Belanda juga menghalangi kapal-kapal Indonesia dari Palembang yang akan berlayar menuju ke Singapura. Hal ini menyebabkan kesulitan ekonomi yang terjadi di Palembang. Puncaknya pada 28 November 1945, pihak Belanda melanggar garis demarkasi yang telah disepakati. Hal ini memicu berbagai perlawanan dan pertempuran yang dahsyat yang terjadi di Palembang selama 5 hari dan 5 malam. Pertempuran yang terjadi pada 1 Januari 1947 ini diakhiri dengan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata. Demikian berita tentang pertempuran Palembang. Untuk berita lainnya, tetap saksikan Warta Dunia. Saya Sela Abigail, terima kasih. Selamat siang pemirsa, kita lanjut berita ke-6 hari ini bersama saya Elsa Melani Putri dan rekan saya Sela Abigail, yaitu tentang Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan puncak perjuangan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai dalam perlawanan melawan penjajah Belanda. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 di Desa Kelaci, Dusun Marga. Untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan reporter kami, Gaby. Halo Gaby, halo. Baik, terima kasih Elsa dan Sela. Saya melaporkan langsung dari Desa Marga, Kabupaten Tabanan, Bali, tempat terjadinya Puputan Margarana. Tepatnya pada tanggal 20 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukannya rela mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Puputan Margarana merupakan pertempuran terakhir yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Dalam pertempuran ini, beliau bersama dengan pasukannya yang dikenal dengan sebutan Ciung Wanara melakukan perlawanan yang sangat sengit meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pasukan Belanda. Dengan semangat Puputan yaitu pertempuran sampai titik darah penghabisan, beliau bersama dengan pasukannya tetap memilih bertempur hingga gugur daripada menyerah kepada penjajah. Semangat Puputan Margarana tetap hidup dan kini menjadi simbol keberanian serta pengorbanan yang tak ternilai. Tugu pahlawan Margarana merupakan tugu yang berdiri tegak pada saat pertempuran itu terjadi dan menjadi monumen atas penghargaan kepada pahlawan yang telah gugur. Dalam pertempuran tersebut tampak hadir sejumlah masyarakat di Bali, pejabat pemerintah, dan generasi muda
yang berupaya dalam menjaga nilai-nilai perjuangan pahlawan yang telah gugur. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan langsung dari tempat kejadian di Puputan Margarana di Bali. Saya Gebiola Brian Nenggolan, kembali ke studio. Terima kasih rekan kami Gebi atas informasi lengkapnya. Pemirsa, berita terkini ke-7 pada hari ini dipandu saya Fani Christine dan rekan saya Saya Safira Firdausi. Makassar Era Revolusi, Perlawanan Rakyat, KNIL, dan Aksi Westerling. Sejumlah anggota KNIL muda asal Morotai melakukan pemberontakan terhadap Belanda di Makassar. Mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman buih 10 tahun. Di Makassar, para pemuda pro-republik telah menurunkan bendera triwarna, yaitu merah, putih, dan biru di rumah-rumah orang Belanda. Suasana kian memanas. Aksi balasan pun terjadi. Orang-orang Ambon di Makassar menjadi sasaran amuk massa. Untuk informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Nazalia di TKP. Halo. Terima kasih Fani dan Riyad. Saya saat ini berada di Makassar, di mana pada akhir September 1945, pasukan sekutu termasuk tentara Australia dan Nica mendarat di Makassar untuk melucuti senjata Jepang. Namun, Nica bertujuan mengembalikan kekuasaan Belanda yang memicu perlawanan dari pemuda Makassar, terutama Pusat Pemuda Nasional Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara pemuda Makassar dan Nica, dibantu tentara Australia. Awal Desember, pasukan KNIL Pro Republik Indonesia dari Morotai tiba untuk bertempur melawan Belanda. Pertempuran besar berlangsung antara 5-9 Desember, namun akhirnya gagal. Pasukan Belanda kemudian menurunkan Kapten Westerling. Kedatangan Westerling membawa kekejaman baru. Strateginya yang brutal menghancurkan ribuan warga sipil. Beberapa sumber mengatakan korban hingga 40.000 jiwa, meskipun versi Belanda menyebut sekitar 3.000 korban. Pada tahun 2012, keluarga korban berhasil memenangkan tuntutan kompensasi dari pemerintah Belanda. Demikian laporan pertempuran di Makassar. Terus saksikan Warta Dunia untuk berita selanjutnya. Saya Nazalia, sampai jumpa.